Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk belajar firman Tuhan. Ada banyak hal yang kita tidak tahu, yang kita tidak mengerti dari firman Tuhan. Padahal sebenarnya kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan, maka ada banyak hal-hal indah, ada banyak hal-hal yang luar biasa yang bisa kita alami di dalam kehidupan kekristenan kita. Itu sebabnya mari kita belajar firman Tuhan, supaya kita boleh mengerti firman Tuhan, kita boleh mendapat berkat dari firman Tuhan itu, dan itu akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk kita boleh terus melangkah di dalam kehidupan kekristenan kita dengan berjalan berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kami datang kepada Engkau Bapa di surga, kami mau belajar firman Tuhan. Kami rindu ada pencerahan, ada pewahyuan ilahi ketika kami membaca dan mempelajari firman Tuhan. Itu sebabnya kami mohon biarlah Allah Roh Kudus yang akan memberikan kepada kami pencerahan dan pewahyuan itu untuk kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus yang akan memimpin dan mengurapi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pemahaman Alkitab pada malam hari ini merupakan serial dari buah-buah Roh Kudus. Nah, kita sampai pada bagian terakhir yaitu kelemah lembutan. Nah, kita akan baca dulu ayatnya. Galatia 5 ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kita akan membicarakan apa itu lemah lembut. Dalam bahasa Yunani disebut dengan kata praus atau protes. Lalu apa makna daripada praus itu? Berbeda dengan pemahaman dalam bahasa Indonesia. Praus itu menurut seorang filsuf Yunani yang bernama Plato. Dia mendefinisikan praus itu sebagai sikap di antara marah berlebih-lebihan dan tidak pernah marah. Jadi praus itu ada di tengah-tengah dua ekstrim ya. Ekstrim yang satu marahnya berlebih-lebihan, yang satu tidak pernah marah. Nah, kita akan coba lihat terlebih dahulu satu persatu. Apa yang dimaksud dengan marah berlebih-lebihan? Marah berlebih-lebihan itu adalah orang yang untuk urusan sepele, untuk urusan yang kecil, dia marah. Ya. Padahal itu sesuatu yang bisa dilupakan, tidak usah ditanggapi. Lalu bukan hanya seperti itu, praus itu kemarahan yang berlebih-lebihan itu memuat pengertian marah dalam bentuk emosi yang meledak-ledak. Itu bisa lalu keluar kata-kata yang kotor, keluar kata-kata yang kasar, atau melakukan tindak kekerasan. Nah, kita akan melihat contoh di Alkitab seperti apa yang disebut dengan marah yang berlebih-lebihan. Kita akan lihat dalam Kejadian 49 ayat 7. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Ketika Yakub sudah tua dan hampir meninggal, dia memberkati satu persatu dengan doa berkat kepada 12 anak-anaknya. Tetapi kepada 2 anak yang namanya Simeon dan Lewi, bukan kata-kata berkat, tapi kutuk yang turun atas mereka
Dia berkata, mereka akan ada di tanah orang lain. Artinya dua suku ini, Simeon dan Lewi, tidak akan mendapat tanah warisan. Tapi mereka akan bergabung dengan suku-suku yang lain. Ya. Karena apa? Karena keberangan mereka, keberangan yang bengis. Nah, apa yang melatar belakangi Yakub sampai dalam doa berkat justru mengucapkan kutuk? Itu dilatar belakangi dengan sikap dari dua orang ini, Lewi dan Simeon yang salah. Ketika mereka ada di Sikem, adik mereka yang namanya Dina diperkosa oleh Sikem, anak dari Hemor. Nah, ini menimbulkan kemarahan bukan saja pada dua orang ini, tapi pada seluruh anak-anak Yakub. Ternyata perkosaan itu tidak hanya perkosaan, tetapi kemudian yang memperkosa jatuh cinta kepada Dina yang cantik itu. Lalu Dina dilamar. Anak-anak Yakub berkata, boleh. Cuma dengan satu syarat. Seluruh kota yang pria harus sunat. Baru kami akan kasihkan adik kami. Nah, mereka setuju. Ya. Lalu seluruh kota yang pria sunat. Nah, pada hari ketiga, itu saat dimana rasa sakit akibat sunat itu luar biasa. Mereka tidak bisa berjalan dengan leluasa karena sakit. Nah, di saat hari ketiga itu, Simeon dan Lewi itu masuk kota Sikem, lalu membantai semua pria yang ada di kota itu. Dan kemudian menjarah semua harta dari orang-orang Sikem. Nah, sikap seperti ini yang tidak disukai oleh Yakub. Kita mengenal ada hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Seharusnya berdasarkan hukum itu, Simeon dan Lewi hanya membunuh atau menganiaya Sikem yang memperkosa. Harusnya 1:1 seimbang. Tapi ini dilakukan genoisida, penumpasan satu kota. Itu sebabnya kata-kata kutuk datang atas mereka. Jadi ini kemarahan dikatakan yang bengis, yang melampaui batas. Nah, ini yang tadi disebut marah yang berlebih-lebihan. Kadang-kadang memang marah kita itu disertai dengan emosi, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Satu contoh lagi di dalam Keluaran pasal 32 ayat 19 dikatakan begini. Dan ketika Musa dekat perkemahan, ia melihat anak-anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya, dipecahkannya pada kaki gunung. Musa kan 40 hari ada di Gunung Sinai untuk berjumpa dengan Tuhan, dan kemudian dia menulis 10 hukum Allah yang ada di 2 loh batu. Nah, ketika dia turun pada hari ke-40, dia melihat bagaimana bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas. Nah, di dalam kemarahan itu yang meledak-ledak, Musa itu membanting, menghancurkan 2 loh batu yang berisi 10 hukum itu. Nah, kita melihat di sini, terlepas ini kemarahan yang suci, kudus, tetapi berlebih-lebihan.
Hingga akhirnya nanti Musa akan naik kembali ke gunung untuk kembali menulis 10 hukum itu. Jadi kita perlu sebagai orang percaya menghindari jangan sampai emosi kita tidak terkendali. Lalu kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ada raja yang bijaksana yang namanya Salomo. Dia menulis dalam Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Orang bebal adalah orang yang emosinya itu meledak tidak terkendali. Karena tidak terkendali omongannya, kata-katanya, kasar, menyakitkan, kata-katanya melukai, lalu kadang-kadang disertai dengan tindakan kekerasan. Nah, orang yang seperti itu oleh Salomo dikategorikan sebagai orang bebal. Tidak bisa ngontrol, tidak bisa mengendalikan emosi dan kemarahannya hingga melampaui batas. Nah, itu hal pertama yang tidak boleh ada dalam hidup kita. Lalu ada ekstrem yang lain, yaitu tidak pernah marah. Ini bukan sebuah sikap yang terpuji. Tidak pernah marah itu justru keliru. Kalau memang ada yang harus dimarahi karena terjadi kekeliruan, lalu diam, itu salah. Jadi kita melihat dari kisah Musa, sebetulnya kemarahan Musa itu benar. Ketika melihat bangsa Israel itu menyembah berhala, lalu muncul kemarahan. Itu benar. Allah saja bisa marah, Allah bisa murka. Itu kita baca di Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tapi yang tidak boleh, kemarahan itu melampaui batas. Sangat emosional. Nah, kita akan melihat sebuah contoh bahwa diam pada seharusnya dia marah. Itu dikutuk oleh Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel 3 ayat 13. Sebab telah kuberitahukan kepada Eli bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena dosa yang diketahuinya, yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Kapan anak-anak Eli yang namanya Hofni dan Pinehas itu menghujat? Itu ketika makanan atau daging yang terbaik yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan, itu dia ambil terlebih dahulu. Hak Tuhan untuk itu dipersembahkan, diambil, dimakan. Kesalahan kedua dari Hofni Pinehas, anak dari Imam Eli, adalah wanita-wanita yang jadi pelayan, yang mempersiapkan korban itu disetubui. Jadi dua kesalahan ini luar biasa di hadapan Allah. Hingga Allah mengatakan, dua anak ini menghujat, tidak dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Dan itu sebabnya keimaman Eli yang harusnya turun-temurun, itu berhenti sampai Eli. Dan dipindahkan keimaman kepada bani atau keluarga lain. Ya, jadi di sini kita melihat keimaman Eli berhenti sampai Eli saja. Ya. Itu karena apa? Tidak menegur
tidak marah ketika seharusnya dia menegur dan marah. Itu pengertian pertama dari praus atau lemah lembut. Nah, itu berarti praus itu tahu kapan marah, tahu kapan tidak marah. Nah, inilah yang disebut orang bijaksana. Nah, saya ambil contoh Yesus. Kapan dia tidak marah, kapan dia marah. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi Yesus pernah dihadapkan dengan sebuah situasi di mana orang-orang Farisi itu menangkap seorang perempuan yang kedapatan berzina, tertangkap basah. Lalu dihadapkan kepada Yesus dan mereka bertanya, apa yang harus dilakukan terhadap perempuan ini? Hukum Musa berkata harus merajam. Yesus menjawab begini. Siapa yang tidak pernah berdosa, biarlah dia merajam terlebih dahulu. Lalu Alkitab menceritakan bahwa satu persatu dari yang usianya tua, lalu yang muda meninggalkan tempat itu. Karena semuanya pernah berdosa, semuanya pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini kita melihat lalu ada dialog Tuhan dengan wanita itu. Tuhan berkata, "Kalau tidak ada yang menghukum engkau, aku juga tidak menghukum." Nah, ini kan apa? Kalau hanya dilihat ayat itu sepotong, sepertinya Tuhan mengizinkan perzinahan kalau gitu. Tidak. Tuhan memberi kesempatan orang yang salah untuk memperbaiki diri. Lalu karena itu dia berkata, "Dan jangan berbuat dosa lagi." Nah, ini kalimat yang penting. Ada pengampunan, tapi pengampunan itu tidak murah. Kita mesti memperbaiki diri hingga dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, hidup kita nampak berbeda. Jadi Yesus mau mengajarkan, kalau dirajam, wanita itu mati dalam dosa. Tetapi dengan adanya pengampunan, lalu kemudian wanita itu memperbaiki hidupnya, tidak mengulang kesalahan masa lalu, maka ada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan ngerti kapan dia marah, kapan tidak marah. Nah, di dalam Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13 dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi, kenapa Yesus marah kepada orang-orang yang berjualan itu? Karena orang-orang yang berjualan itu ada di halaman rumah Allah yang dikhususkan ruangan itu atau halaman itu dikhususkan untuk orang-orang proselit. Proselit adalah orang non-Yahudi yang percaya pada Allah Israel, melakukan hukum Taurat. Nah, diberi akses di halaman, itu tempat berkumpulnya, tempat beribadahnya, tempat berdoanya orang-orang proselit itu. Nah, ketika tempat itu dipakai untuk berjual beli,
Maka dengan lain kata, akses orang-orang proselit, orang non-Yahudi yang hendak beribadah, itu tertutup. Mereka kalau mau berdoa, tempatnya juga tertutup, dipakai jual beli. Nah, jangan sampai kita berkesimpulan bahwa di halaman gereja tidak boleh ada jual beli. Bukan. Tapi jangan sampai ruang yang dipakai untuk doa, ruang yang dipakai untuk ibadah, ruang yang apapun yang dipakai untuk penyembahan kepada Tuhan, itu tidak diberi akses, lalu tempat itu dipakai untuk berjual beli hingga tempat untuk doa, tempat untuk mendengar firman sudah hilang. Jadi lalu dikatakan dijungkir balikkan, diusir. Nah, jadi di sini kita melihat orang bijaksana itu adalah orang yang tahu kapan marah, kapan tidak marah. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak Gunawan, buah roh yang ke-8 ini adalah lemah lembut, kelemah lembutan atau praus ya. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa praus itu adalah orang yang bijaksana, tahu kapan itu ada di antara marah yang berlebihan dan tidak pernah marah. Pak Gunawan berkaitan dengan marah yang berlebihan. Itu kan tadi dijelaskan bahwa dampaknya itu pasti negatif. Betul. Ya. Karena Musa dia membuang loh batu yang berisi hukum Allah. Ya. Betul. Dan kemudian Yakub juga karena dia anak-anaknya. Iya, karena dia marahnya tidak bisa dikendalikan, maka ada kata-kata kutuk yang keluar. Berarti kalau kita marah tidak terkontrol, itu berarti selalu dampaknya negatif. Ya. Pak Gunawan kira-kira bisa memberikan penjelasan enggak? Ada orang-orang yang kita dapati seperti itu. Jadi untuk hal-hal yang kecil tiba-tiba meledak marah. Kemudian tanpa alasan yang jelas kadang-kadang kemudian dia langsung marah. Atau dia tidak pernah mendengar penjelasan lebih dahulu kemudian dia marah. Ini kan tidak baik begitu ya, karena dampaknya pasti negatif. Itu kira-kira bagaimana Pak Gunawan? Apa karena memang salah asuhan, salah didikan dari orang tua, atau ada hal-hal yang traumatik yang pernah terjadi, atau itu kan karakter ya? Itu gimana itu kira-kira? Karena kita secara kehidupan sehari-hari bisa menjumpai orang-orang yang seperti itu. Pada akhirnya kemudian baru menyesal sesudah ada dampak yang negatif begitu. Kira-kira bagaimana ini? Salah satu penyebab adalah yang tadi dikatakan oleh Bu Gunawan. Salah didik. Nah, ketika anak itu seorang anak itu kepingin sesuatu, lalu dia teriak-teriak, nangis, benturkan kepala di dinding dan sebagainya. Lalu itu tidak dihentikan. Maka orang-orang seperti ini akan terbiasa bahwa luapan keinginan yang ada dalam dirinya itu harus terjadi. Saya berpikir sumbernya itu dari salah didik dari orang tua. Orang tua suka bilang, ini masih kecil kok. Padahal pendidikan itu mengajarkan usia 1 sampai 4 itu saat pembinaan yang terbaik, termudah buat anak. Setelah lewat dari 4 tahun, maka akan lebih sulit karena itu habit itu mulai berakar dalam dirinya. Nah, salah satu yang saya pikir itu salah didik dari orang tua. Jadi memang ada orang yang
Memang dari kecil pengen meledak, tetapi itu orang tuanya ngalah. Timbang rame, timbang apa, lalu ngalah, dituruti. Akhirnya itu menjadi apa ya, begitu dia kepengen sesuatu, emosi, dia meledak. Gitu. Saya lebih cenderung kepada orang tua yang salah, bisa salah asuh, bisa juga orang tua yang tidak punya waktu untuk anak. Hingga sikap seperti apapun anak, dia biarkan karena untuk menebus waktu yang dia tidak bisa berikan kepada anak. Mungkin saya salah ngomongnya, bukan waktu yang tidak bisa, tapi orang tua tidak mau memberi waktu untuk anak. Jadi ada rasa guilty feeling ya, ada perasaan salah, aku kurang waktu sama anak. Jadi anak teriak ini apa, dia berusaha untuk nuruti aja, mendiamkan. Dia tidak sadar bahwa di kemudian hari malapetaka menanti buat anak itu. Dia akan menjadi orang yang kalau di gereja itu menjadi orang yang orang-orang nyingkir, orang-orang tidak mau bergaul dengan dia. Lalu kalau ada yang bergaul, orang itu akan mengalami bagaimana kalau dia emosi, lalu ada hal-hal negatif terjadi. Tapi muaranya dari salah didik. Itu kalau dari saya. Dari pendidikan dan juga mungkin bentuk protes ya. Kalau tadi Pak Gunawan menjelaskan bahwa ada orang-orang tua yang kurang mendidik anaknya dalam pengertian kurang memberikan waktu untuk anak-anaknya, berarti bisa juga dari anak itu sendiri itu merupakan bentuk protes. Kadang-kadang bentuknya kan macam-macam ya. Dia mencari perhatian dari orang tua. Betul. Salah satu adalah bentuknya seperti itu. Emosi itu. Ya, emosional begitu ya. Berarti ini warning buat orang tua untuk memberikan waktu, memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak sejak dini. Supaya jangan sampai nanti menyesal anak sudah terbentuk dengan karakter yang tidak baik, yang menjadi orang marahan, orang yang sedikit-sedikit cepat marah, tidak ada dasar kemudian marah yang berlebih-lebihan. Itu dampaknya kasihan anak itu sendiri ya, karena nanti tidak ada orang yang ingin bergaul dengan dia seperti itu. Betul. Oke. Ya, sebagai sebuah catatan saja bahwa suami tidak bisa menyerahkan 100% pendidikan anak kepada istri. Karena kalau istri saja yang mendidik, maka nanti figur bapak itu hilang. Dan itu punya konsekuensi lebih lanjut ketika figur bapak itu tidak dirasakan. Gitu. Ada tetapi tidak dirasakan dampaknya. Itu nanti sifat-sifat yang harusnya ada pada pria itu bisa hilang. Itu saja. Pak Gunawan, kalau itu berbicara mengenai anak ya, artinya sedini mungkin sudah dididik begitu. Betul. Tapi kemudian masalahnya ketika kita sudah dewasa, kemudian entah dasarnya apa, kemudian kita menjadi orang yang mudah terbakar, mudah emosional. Kemudian tadi kan Praus adalah marah yang di antara dua ekstrim, marah yang berlebihan, yang uncontrol, dan tidak pernah marah begitu di tengah-tengah. Kalau kita sudah terlanjur memiliki karakter yang seperti itu kan masalah hati ya. Kadang-kadang kita tahu, aduh nggak baik ini, tapi karena itu sudah menjadi seakan-akan menjadi sebuah habit seperti itu. Kira-kira bagaimana mengatasinya? Karena kan kita sadar nih, aku nggak boleh seperti ini begitu. Kira-kira bagaimana way out-nya? Memang itu perlu inner healing. Jadi segala perilaku, segala hal-hal yang negatif dalam diri kita, mesti kalau kita tarik akarnya, itu ada penyebabnya di masa lalu. Nah, itu yang kemudian dibereskan lewat inner healing. Kalau cuma dikasih tahu, ya masuk kepala, tetapi kan kontrol ini tetap tidak ada. Karena itu sudah mendarah daging. Nah, inner healing itu mencoba melihat,
ini dulu kenapa bisa jadi seperti ini? Lalu itu dicabut. Saya berpikir itu inner healing perlu ada, bukan saja kelas pemuritan, tapi ada kelas untuk inner healing bagi orang-orang yang ya bisa trauma atau punya perilaku yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Itu. Artinya ada kesempatan bagi kita untuk kita mengalami perubahan. Betul. Karena tidak ada sesuatu yang tidak bisa dirubah dari dalam hidup kita ketika kita menyertakan Tuhan. Pertama kita sadar dan kemudian menyertakan Tuhan untuk mengadakan pemulihan begitu ya. Ya, kan ada orang yang suka ngomong, ya wis memang aku sifatku kayak gini. Ya kamu terima saja kan gitu loh. Waduh, ini kan orang yang tidak mau berubah kan gitu. Ya, jadi itu kira-kira. Ya. Yang kedua Pak Gunawan, yang kedua adalah orang yang tidak pernah marah, ekstrim. Yang berikutnya adalah orang yang tidak pernah marah. Tidak pernah marah, ini kalau kita berbicara mengenai pendidikan ya, pendidikan orang tua kepada anak ini juga adalah hal yang tidak baik ya. Karena orang tua bagaimanapun juga seperti tadi yang Pak Gunawan ceritakan tentang Yesus, Yesus sendiri dia bisa marah begitu. Ketika ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, dia juga bisa marah. Kembali kepada orang tua di dalam pendidikan anak, ini juga mungkin orang tua harus harus benar-benar memperhatikan hal ini. Kalau dia tahu anaknya salah, ya memang harus dimarahi begitu. Bahkan ditegur terlebih dahulu, lalu dimarahi kan begitu. Iya, bahkan firman Tuhan kan bilang kalau perlu dirotan begitu ya. Kalau anak-anak tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Demi menyelamatkan masa depan anak kan begitu firman Tuhan. Iya. Kadang-kadang ada juga sih saya pernah ketemu dengan anak yang dia merasa kecewa dengan orang tuanya. Kenapa dulu saya salah, orang tua saya nggak negur. Diam aja, dia diam saja sehingga saya jadi seperti ini. Betul. Dan dia merasa kecewa. Dan karena dia sudah dewasa dia berpikir kalau dulu aku dididik, kalau aku dulu dikasih tahu bahwa ini nggak boleh, maka aku pasti tidak akan jadi seperti sekarang ini. Tidak akan masuk penjara kan begitu, istilahnya kan begitu. Karena ada kasus-kasus seperti itu di mana orang tua tidak pernah marah kepada anak, kemudian anak melakukan segala sesuatu menurut apa yang dia pikir menyenangkan bagi dia, tetapi itu sebenarnya tidak baik. Begitu. Kadang-kadang menjadi orang tua kita harus belajar juga untuk menjadi orang tua yang bijaksana begitu ya. Betul. Menjadi orang yang tahu apa artinya buah roh kelemah lembutan. Ya, bisa marah tetapi pada tempatnya dengan alasan yang tepat pada waktu yang tepat seperti itu ya. Karena dulu kan kita pernah lihat ada jemaat yang datang ke pastori, kemudian anaknya lempar-lempar angklung begitu. Padahal angklung itu kan dari bambu dan kalau dilempar-lempar itu kan bisa pecah. Tapi dia nggak bilang jangan begitu. Tapi dia cuma bilang anak saya ini memang aktif, anak saya ini memang apa ya. Tapi dia tidak memarah. Padahal kita yang melihat itu sebenarnya kepengen marah begitu. Jadi menjadi orang tua kita harus belajar untuk menjadi orang tua yang tahu bagaimana bijak mendidik anak-anak seperti itu ya. Karena kalau tidak kan dampaknya buat anak itu sendiri. Betul. Jadi menegur, memarahi itu bukan sedang memperlakukan anak dengan tidak baik, bukan. Tapi justru kalau kita kepengen anak kita di hari kemudian itu jadi baik, teguran, marah, rotan itu harus ada ketika memang itu diperlukan. Gitu. Pak Gunawan, berarti berbicara mengenai kelemah lembutan itu juga bisa dikaitkan dengan kepemimpinan ya. Entah itu kepemimpinan di kantor, bagaimana kalau anak buahnya salah, kemudian berani menegur dan sebagainya. Kemudian di dalam kepemimpinan di gereja juga ketika ada anggota jemaat yang kemudian hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, juga kita harus berani untuk melakukan dalam tanda kutip teguran seperti itu ya. Jadi ketika ada jemaat atau pemimpin yang salah,
dua hal negatif tadi tidak boleh terjadi. Pemimpin tidak boleh lalu emosional. Kamu kok begini dengan cara emosi, ya, lalu maki-maki. Atau sisi lain didiamkan. Nanti kalau saya tegur dia marah. Kalau saya tegur nanti dia keluar dari gereja. Nah, saya ngajarkan kepada para rohaniwan di bawah saya. Kalau lihat orang salah berat, tegur. Kalau itu jemaat Petra. Saya tidak akan marah kalau orang itu sampai keluar karena ditegur. Asal dengan cara yang baik, 4 mata. Itu. Jadi lebih baik kita pernah mengingatkan, walaupun orang itu tidak mau diingatkan. Daripada mendiamkan kesalahan berlarut-larut dan didiamkan. Begitu. Kalau misalnya kembali kepada pembicaraan mengenai kepemimpinan, khususnya kita berbicara kepemimpinan di gereja. Kalau seorang pemimpin menegur anggota jemaat yang salah, mungkin itu masih, walaupun ada yang gak berani negur ya, Ya, tapi masih karena dia orang kuat, iya. karena dia donatur dan sebagainya, jadi gimana? Orang Tionghoa bilang pesengki, orang Tionghoa bilang ewoh pekewuh begitu. Iya. Ya. Itu masih bisa dilakukan ya. Ya. Tapi yang tidak gampang adalah kalau pemimpin yang salah. Betul. Kalau pemimpin yang salah kemudian tidak ada jemaat yang berani mengingatkan. Pengurusnya juga sungkan untuk ngomong ini masalah gitu. Itu kenapa kadang-kadang kita membaca hamba Tuhan jatuh ya di uang, di seks, di macam-macam gitu. Nah itu karena tidak ada ketika di gereja tidak ada yang menegur. Lebih baik kalau teguran itu, asal teguran itu sopan, 4 mata, dan tidak usah cerita kemana-mana. Oh wis tak tegur kok pendetaku, tidak usah cerita-cerita semacam itu. Tapi pendetanya itu bisa menerima. Kok tidak bisa menerima? Ya sudah, itu urusannya dia dengan Tuhan. Dan nanti akan sampai ketika habit yang jelek ini berkembang terus. Kejatuhan akan terjadi pada hamba Tuhan itu. Jadi memang itu yang tadi disampaikan, memang perlu keberanian dari para pengurus. Bukan mendominir pendeta, tetapi ngomongi dengan baik. Ini loh, nggak baik kamu gitu. Nah kalau tidak ada yang ngomong, dia seperti kereta ganti rel gitu. Tidak sampai tujuannya. Waduh. Saya pikir itu pembicaraan mengenai lemah lembut ini bisa berkembang luar Tapi biasa. ini buah roh ya, buah roh. Kalau ada roh Tuhan di dalam kita, maka kita harus memiliki keberanian untuk mau menegur siapapun juga. Tetapi kembali kepada kalau hamba Tuhan yang bersalah, berarti ya hamba Tuhannya juga harus berbesar hati. Betul. Kalau raja yang besar yang namanya Daud saja bersedia ditegur oleh Nabi. Kenapa hamba Tuhan? Hamba Tuhan kan bukan Superman yang tidak bisa salah. Bisa salah, ditegur. Gini loh, justru ketika ditegur itu menunjukkan adanya perhatian, persahabatan dan kasih sayang dari pengurus gereja atau jemaat kepada gembalanya itu. Kalau membiarkan kan itu seperti orang salah jalan dibiarkan bisa kejeblos gitu. Iya, kembali Pak Gunawan, ada satu hal yang saya mau ingatkan. Eli itu tidak menegur anaknya, padahal melakukan kesalahan secara moral dan secara spiritual. Jadi ini juga penting mungkin ya. Jadi untuk orang tua, untuk hal-hal yang moral, bukan berarti yang bukan moral dan spiritual itu enggak apa-apa begitu. Tapi khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan moral, kalau diam saja ini sangat berbahaya. Apalagi kalau kemudian ada sesuatu yang berkaitan dengan spiritual, tapi orang tua tidak menegur anak, itu orang tua itu harusnya sangat bertanggung jawab ya. Betul. Karena ada orang tua yang begini,
Saya pernah ada anak sekolah minggu yang bilang gini, mamaku marah kalau aku nggak les pelajaran. Mamaku marah kalau aku nggak les piano. Tetapi kalau aku nggak sekolah minggu, mamaku nggak marah, begitu. Ini sebenarnya sesuatu yang harus menjadi warning buat orang tua. Betul. Ya, bahwa untuk hal-hal yang berkaitan dengan moral, yang berkaitan dengan spiritual, kalau anak-anak ada di dalam ketidakbenaran, kita harus memiliki praus mungkin ya, kelemah lembutan, tahu bagaimana kita marah kepada anak-anak untuk hal-hal yang sangat penting begitu. Saya pikir itu mungkin dugaan saya banyak terjadi itu. Artinya ke sekolah minggu karena hari Minggu dari kalau dulu kan sekolah itu dari Senin sampai hari Sabtu, ini waktunya istirahat, mau bangun jam berapa silahkan, dan termasuk tidak ke sekolah minggu tidak masalah. Hal yang mengisi moral, nilai-nilai yang ada di sekolah minggu tidak didapat. Itu. Jadi benar, malah yang soal prestasi. Saya tidak memungkiri prestasi itu memang diperlukan, tetapi sebetulnya hal-hal yang sifatnya spiritual dan moral jauh lebih penting. Ya, jauh lebih penting. Kita lihat banyak orang yang IQ-nya tinggi, pendidikannya itu cuma jadi karyawan kok. Karyawan dari kadang-kadang orang yang pendidikannya tidak seberapa, tapi sukses dalam bisnis. Jadi pintar itu diharapkan, tapi jangan sampai itu menjadi nomor satu. Nomor satu adalah bagaimana mengarahkan anak untuk punya moral dan kehidupan spiritual yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu tanggung jawab dari orang tua. Gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, hal yang kedua adalah praus itu berarti orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, orang yang mau diajar. Alkitab berkata, Allah itu mengasihi atau Tuhan itu mengangkat orang yang rendah hati, tapi merendahkan orang yang sombong. Jadi ketika kita punya hati yang lemah lembut, praus, itu omongan siapapun mesti kita dengar. Mau itu oposan, ya, itu entah di partai, di gereja, di mana, orang yang tidak kita sukai, ngomong, negur kita, ngajari kita. Jangan lihat siapa yang ngomong, lihat apa yang diomongkan. Ya. Oleh kemurahan Tuhan, saya tidak gampang menjadi pendendam, saya bisa mendengar. Justru dari orang-orang yang suka ngomong saya itu, saya mesti dengar itu. Siapa tahu itu justru omongan yang perlu saya cerna, lalu saya merubah diri. Jadi prinsipnya kalau saya itu, kalau omongan itu baik ya dari siapapun, saya pakai untuk memperbaiki diri. Tapi kalau itu isu, itu tidak benar, saya tidak ambil pusing. Ya. Nah, betul. Saya mau sampaikan lebih lanjut ini. Orang yang mau diajar. Ayatnya ada di dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberi kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ini ada pengajaran yang tiap pagi diberikan dan seorang murid itu mau mendengar.
Jadi kata mendengar dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Ibrani itu beda. Dalam bahasa Ibrani kata mendengar itu ditulis dengan kata sama. Sama. Nah, sama itu bukan hanya mendengar dengan sungguh-sungguh. Sama itu berarti mendengar dengan sungguh-sungguh dan bersedia melakukan pesan itu. Kalau dalam pengertian kita pada umumnya kan, itu ada briefing. Oh, saya sudah ikuti, saya sudah dengar. Apakah isi briefing itu dijalankan atau tidak? Kan kita tidak tahu. Wis tak rungokno gitu. Sudah aku dengar. Nah, di Israel ketika seseorang berkata, "Ya Tuhan, aku mendengar," itu berarti aku dengarkan hingga tidak ada satu kata pun yang lewat. Yang kedua, aku siap menjalankannya. Nah, kalau saudara membuka di dalam 1 Samuel pasal 3 itu ada cerita mengenai Samuel yang masih kecil tapi ada di bait Allah. Satu malam di tengah tidur Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel bangun. Dia menghadap kepada Imam Eli. Dan Imam Eli berkata, "Aku tidak panggil kamu." Sampai pada panggilan yang ketiga, Samuel berkata, "Ya Tuhan, berbicaralah, aku siap mendengar." Nah, ketika Samuel berkata, "Aku siap mendengar," yang bahasa aslinya sama, itu sebetulnya sama yang kecil itu sedang ngomong, "Tuhan, silakan ngomong. Aku akan memperhatikan." Itu yang pertama. Yang kedua, aku siap menjalankan itu. Mau itu berat, mau ringan, aku siap. Jadi, praus yang kedua, orang yang rendah hati mau diomongi, mau diajar, siapapun yang ngomong, siapa tahu ada mutiara, ada hal yang bernilai yang membuat kita menjadi lebih bijaksana. Nah, ini ada seorang raja yang seperti itu. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 12 ayat yang kedua, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Jadi Imam Yoyada ini dari kecil mengajar Yosia akan kebenaran firman Tuhan. Nah, orang yang mau diajar, padahal dia seorang raja, adalah orang yang rendah hati. Daud rendah hati dari mana? Seorang raja ditegur mau. Jadi Yoas itu kerendahan hatinya itu tampak di dalam mau mendengar pengajaran dari seorang imam. Daud rendah hati. Ketika dia salah ditegur, dia bertobat. Dia tidak marah pada yang menegur. Ini orang bijaksana. Jangan sampai kita keliru. Orang yang menegur itu lalu kita musuhi. Nah, itu mengenai pengertian praus. Ya. Iya, Pak Gunawan, ini menarik juga ya mengenai pengertian dari kelemah lembutan. Ya. Yang kedua adalah praus itu berarti mau diajar. Iya, ya. mau diajar. Rendah hati dan mau diajar.
mau diajar itu berarti identik juga dengan mau belajar. Betul. Ya, berarti orang yang tidak sombong. Ya. Karena saya pikir kalau kita bicara mengenai belajar itu bukan cuma anak-anak muda atau anak-anak sekolah, tapi kita juga perlu belajar, ya. Apalagi sebagai pemimpin, betul. Kita harus mengupgrade diri kita sendiri dengan belajar dan sebagainya. Khususnya untuk kebenaran firman Tuhan, karena bagaimana kita bisa memberikan penjelasan kepada umat tentang firman Tuhan kalau kita sendiri tidak mau belajar. Betul. Dan tidak memiliki pemahaman yang benar tentang firman. Akhirnya cuma itu saja yang kita omongin gitu. Iya. Iya. Kan itu belajar itu sebetulnya sedang mengisi kepala kita dengan banyak perkara yang berguna. Itu seperti komputer. Dari komputer itu bisa keluar hanya yang datanya dimasukkan. Kalau datanya tidak dimasukkan, tidak ada apa-apa yang bisa keluar dari komputer. Diri kita juga sama. Ya, gitu. Ya, saya tertarik dengan contoh tadi mengenai Yoas, ya. Dia adalah seorang raja. Betul. Dan untuk zaman dulu raja itu adalah segala-galanya, penguasa tertinggi. Iya, bahkan kadang-kadang seorang raja itu dianggap sebagai dewa begitu. Betul. Artinya tidak ada tandingannya. Betul. Tetapi sekalipun demikian Yoas dia mau diajar oleh Imam Yoyada. Betul. Dan kemudian dia juga mau melakukan apa yang diajarkan begitu. Betul. Mungkin ini juga merupakan sebuah contoh buat kita ya. Siapa sih kita kalau kita berbicara sebagai pemimpin, kita berbicara sebagai orang tua, kita berbicara sebagai guru atau siapapun juga. Kita ini memiliki pengetahuan yang terbatas. Ya. Dan kita harus memiliki kerendahan hati untuk menyadari bahwa kita ini bukan apa-apa. Ya, kita penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi kalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain, sebagai pemimpin, sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan, kita harus belajar untuk mau diajar oleh siapapun juga. Betul. Oleh siapapun juga. Karena untuk belajar itu tidak terbatas harus orang yang sederajat dengan kita. Ya. Kadang-kadang kita bisa belajar sesuatu dari orang yang kita anggap apa ya? Mungkin anak-anak, mungkin kamu tuh belum pengalaman, aku lebih berpengalaman. Tapi siapa tahu dari hidup orang yang muda, orang yang kita anggap dalam tanda kutip remeh, kita bisa belajar masih sesuatu. Hijau gitu ya. Iya. Betul. Berarti harus praus itu adalah lemah lembut, kita harus menjadi orang yang mau menyadari bahwa kita ini tidak sempurna. Dan perlu diisi. Perlu diisi, perlu belajar. Betul. Begitu. Ini sesuatu yang gak mudah sih. Ya, karena secara tidak sadar kadang-kadang ada orang yang kalau dikasih tahu, aku tuh udah lebih tahu dari kamu begitu. Aku udah lebih berpengalaman dari kamu. Dia merasa paling tahu, dia merasa sok tahu. Padahal kadang-kadang kan sebenarnya gak tahu apa-apa begitu. Ini sesuatu yang perlu kita pelajari ya Pak Gunawan ya, berkaitan dengan kelemah lembutan, bahwa kita khususnya kita sebagai hamba Tuhan begitu, siapapun juga kita harus sadar bahwa kita ini masih harus menjadi orang yang rendah hati. Betul. Yang tidak sombong, tidak merasa diri paling pandai, tidak merasa paling super. Tapi kita mau belajar dalam segala hal, bukan cuma dalam soal pengetahuan. Tapi dalam banyak hal kita harus mau belajar seperti itu. Ada masukan Pak Gunawan mengenai ini berkaitan dengan kalau sebagai orang tua, sebagai pemimpin di perusahaan, di gereja, ada masukan berkaitan dengan praus atau orang yang mau belajar atau diajar ini? Iya, menurut saya kita beruntung bahwa kita lebih banyak melihat orang-orang yang kalau ditegur, diomongi, diapa gitu mau mendengar ya. Tetapi memang ada orang-orang yang ini susah. Aku wis ngerti gitu.
Nah ini apa ya? Jadi kadang-kadang ya saya belokkan ya. Kadang-kadang ada apa ya? Ada misalnya dalam gereja ada tema. Lalu kemudian jemaat diharap datang. Oh aku ngerti gitu. Itu pertama menunjukkan kesombongan. Tapi yang kedua yang jauh lebih penting itu adalah apa orang yang ngomong aku wis ngerti sudah menjalankan apa yang menjadi tema di gereja itu. Nah ini kadang-kadang apa ya, aku wis ngerti tapi cuma teoritis. Harusnya orang harus sampai pada titik aku sudah menjalankan. Jadi kalau di gereja banyak orang yang suka ngomong, aku wis ngerti tapi tidak ada prakteknya. Saya kok berpikir ini yang menyebabkan kekristenan tidak moncer di tengah-tengah masyarakat. Karena mereka tidak menjadi pelaku. Mereka cuma menyimpan data tetapi tidak mempraktekkan. Jadi saya berpikir ini baik untuk kita belajar rendah hati, bukan saja diajar mau, tapi siap melakukan. Seperti bahasa Ibrani, sama itu mau mendengar, lalu bersedia melakukan. Sebenarnya kalau kita hidup di zaman sekarang sebenarnya itu kita harus sangat bersyukur ya karena ada begitu banyak fasilitas, ada banyak hal-hal yang bisa membantu kita untuk mengupgrade diri. Betul. Baik sebagai pemimpin, baik sebagai orang tua, sebagai apapun juga kita banyak hal-hal yang bisa menolong kita untuk bisa menjadi lebih dari yang biasa-biasa begitu. Dari kita bisa belajar dari buku, kita belajar dari internet. Kita juga sekarang musim ada mentoring begitu. Sehingga kita bisa belajar seminar-seminar dan sebagainya, itu bisa menolong kita untuk bisa mengupgrade diri begitu. Betul. Tapi permasalahannya adalah apakah kita koreksi diri kita ini udah paling tahu dan kemudian kita merasa kita nggak perlu atau kita merasa oh aku perlu dan kemudian aku mau gitu. Dan kemudian seperti yang tadi Pak Gunawan katakan, seperti di dalam bahasa Ibrani, orang yang mau diajar itu adalah sama. Sama berarti bukan cuma aku mendengar, tetapi aku mau melakukan. Ya, jadi seperti Matius pasal 7 ya. Orang yang mendengar tapi tidak melakukan itu seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Iya, betul. Artinya itu rapuh, itu. Dalam hubungan suami istri kan kadang-kadang juga itu terjadi. Pasangannya ngomong ini, aku ngerti, tapi belum dilaksanakan gitu. Aku ngerti, enggak usah diulang-ulang, aku udah ngerti. Tapi pasangannya itu menjalankan enggak yang disampaikan kan gitu. Tanpa terasa kita sudah 1 jam 60 menit kita berbicara ya. Akhirnya buah ke-9 yang namanya ekratia, penguasaan diri, tidak bisa kita bicarakan pada malam hari ini. Tapi dalam 2 minggu mendatang kita akan bicarakan ekratia ini. Apa itu penguasaan diri? Itu sebabnya kita akan mengakhiri pendalaman Alkitab ini dengan sama-sama masuk dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami datang kepada Engkau, mohon berkat-Mu hingga semua yang sudah kami bicarakan dapat ditindaklanjuti oleh semua pendengar. Terima kasih Tuhan. Tolong kami supaya kami makin bertumbuh di dalam Engkau. Menjadi pribadi-pribadi yang memperkenankan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bisa berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Jumpa kembali 2 minggu yang akan datang.